Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih sore sangat luar biasa. Saat ini kami berada di Saung Tani yang menjelang maghrib ini dengan salah satu penyuluh terbaik di Kabupaten Rokan Hilir. Beliau adalah penyuluh swadaya sekaligus ketua kontak tani nelayan andalan Kabupaten Rokan Hilir, dan beliau juga salah satu motivator terjadinya pertanian yang berkelanjutan di Mukti Jaya ini. Ini sangat luar biasa. Makanya kita sengaja bincang-bincang sore menjelang maghrib ini mengundang dari narasumber kita. Beliau adalah Bapak Alkafi Sutikno, Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir sekaligus penyuluh swadaya dan pernah mendapat penghargaan tingkat nasional yaitu penyuluh swadaya berprestasi. Nah, pada sore yang berbahagia ini, Pak, ini sangat luar biasa nih. Cuacanya sangat enak, santai, kemudian juga adem, dan kita bunyi layang-layang, dan juga suasana yang sangat nyaman sekali. Jadi saya tertariknya begini, di sini setelah panen ada berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ini tentunya sangat luar biasa sekali. Nah, tentu ada sejarah, ya kan? Apa namanya, kilas balik sehingga terjadinya potensi yang sangat luar biasa ini. Dulunya mungkin penanamannya 1 kali 1 tahun, ini sekarang 2 kali 1 tahun, bahkan ada mencapai 2,5 mungkin ya. Tapi tak lengkap rasanya kalau saya menceritakan menceritakan masalah ini karena pelaku sejarah sudah ada berada di sini. Mari kita dengarkan arahan-arahan. Tapi sekaligus diperkenalkan singkat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkafi Sutikno, penyuluh pertanian swadaya di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2001 sampai 2018. 2001-2018. Ya, saya kebetulan wilayah WKPP-nya di Desa Mukti Jaya ini. Dan awalnya dahulu saya sebetulnya juga meneruskan penyuluh terdahulu. Artinya penyuluh yang ditugaskan sebelum saya di sini. Dulu di Mukti Jaya ini hanya IP 100 atau 1 tahun sekali, dan kemudian hasilnya juga sangat rendah. Jadi dulu hasilnya pada waktu awal saya di sini itu hanya 3,5 ton per hektar. 3,5 ton per hektar, dan hanya 1 tahun sekali, kemudian tanpa olah tanah. Nah, itu kondisi awalnya. Dan kemudian kita berangsur sejak itu juga kita menerapkan IP 200. Tapi waktu itu belum IP 200, masih 150. Karena pada waktu tanam kedua itu tidak semua petani ikut. Hanya 50% saja. Dan tantangannya sangat berat. Terutama hama dan penyakit juga sangat banyak sekali pada waktu kita melaksanakan tanam kedua itu, yang hanya 50%. Sangat berat sekali. Kemudian tanam kedua itu biasanya musim kemarau. Musim kemarau. Setelah panen biasanya banyak burung. Banyak burung. Jadi luar biasa tantangannya. Nah, itu berangsur-angsur akhirnya bisa 200%. Bisa 200%, dan hasilnya juga sangat meningkat. Terus peningkatan hasil itu secara terus-menerus. Naik terus. Karena kita ditransformasi teknologi oleh penyuluh dan oleh petugas-petugas lain, sehingga petani SDM-nya semakin bagus. Diadakan pelatihan-pelatihan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat, dan juga diadakan sekolah lapang iklim pada waktu itu, sekolah lapang padi dan sebagainya. Jadi dengan adanya program-program pemerintah seperti itu sangat mendukung untuk melaksanakan IP 200 pada waktu itu, dan meningkatkan produksi yang 3,5 ton bisa jadi 4 ton, 4,5 ton, dan sampai menjadi hari ini di Mukti Jaya ini per hektarnya bisa mencapai sekitar 7 ton. Dan bahkan lebih, rata-ratanya 7 ton. Kemarin saya lihat sendiri ada yang 12 ton per hektarnya 12 ton. Dan uniknya di sini di Mukti Jaya ini tanpa irigasi teknis. Jadi tanpa irigasi teknis, hanya tada hujan dan memanfaatkan air pasang sungai.
air pasang sungai. Jadi setiap bulan ada pasang dari sungai. Jadi saluran-saluran irigasi baik dari mulai primer, sekunder, tersier itu hanya untuk pertama kalau primernya itu untuk menampung air hujan sehingga menjadi waduk. Dan kemudian juga untuk menyimpan air pasang. Jadi pada waktu pasang masuk, setelah akan surut dia ditutup pintunya, pintu airnya. Nah, sehingga dari saluran primer itu dibagi ke saluran sekunder, dan sekunder ini dinaikkan pakai pompa air ke petakan sawah, pakai pompa air masing-masing dan melalui saluran tersier yang ada. Nah, itu teknis pengairannya di Mukti Jaya ini. Dan alhamdulillah dengan pemanfaatan air pasang tersebut, ini bisa meningkatkan hasil dan bisa saat ini sudah IP 250. Dengan keterbatasan, tapi dengan pola teknologi yang diterapkan oleh petani, adopsi teknologi yang lainnya bisa meningkat gitu ya. Bisa meningkat. Dari 100 ke 200, kemudian 250, dari 3,5 ton sampai 7 ton dan bahkan 12 ton. 12 ton. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, trik-trik ini sebenarnya sangat luar biasa. Terus kita ada lagi nih yang menarik nih. Kebiasaan nih, berarti sosiokultur dari petani ini yang perlu kita gali, karena sosiokultur ini jarang kita temui mungkin di mana-mana gitu. Jadi ini Pak, sosiokultur ini gimana nih? Petani sini karakternya tuh gimana? Ya. Jadi petani sini alhamdulillah, karena petani sini rata-rata dari Pulau Jawa. Pada tahun 1981 mereka ditransmigrasikan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ke Mukti Jaya ini. Nah, berarti mereka sebelum datang ke Sumatera ini atau ke Riau atau Rokan Hilir ini, mereka sudah bertani di Jawa. Nah, jadi dengan dibentuknya kelembagaan kelompok tani di sini, mereka sebagai wadah mereka dalam bertani, sehingga mereka bisa penyampaian informasi melalui kelompok, kemudian menggerakkan gotong royong melalui kelompok. Kemudian aturan-aturan kelompok mereka laksanakan, sehingga dengan adanya kelembagaan dan aturan-aturan yang dibuat ini, SDM dia semakin meningkat, kekompakan mereka semakin meningkat, kemudian kegotong royongannya juga meningkat. Nah, karena perlu ketahui juga dulu di sini tanam padi itu gotong royong. Artinya begini, grup-grupan gitu. Satu kelompok tani ada 25 orang. Ini ibu-ibunya 25 orang itu menanam di petani A, besok gantian petani B, C, dan seterusnya. Nah, itu kegotong royongnya luar biasa. Laki-lakinya atau suami-suaminya itu untuk ini cabut bibit. Ya. Nah, cabut bibit. Ibu-ibunya nanam padi. Itu gotong royong. Istilahnya arokan ya. Aroan atau gantian. Nah, hari ini di ladang A, B, C, dan seterusnya, petani A, B, C, dan seterusnya. Ini luar biasa. Dan kemudian mereka di sini juga ini katakan sosialnya tinggi. Misalnya petaninya ada salah satu anggotanya ada yang katakan ada kesulitan, mereka saling membantu. Itu luar biasa. Sangat luar biasa sekali ini. Ya, satu lagi Pak Tomiri. Ya. Mereka pada waktu panen melaksanakan arisan. Arisan ya? Arisan. Jadi misalnya satu orang 100 kilo gabah misalnya. Iya. Ini terkumpul dalam satu kelompok tani. Iya. Jadi banyak gabahnya. Ini biasanya mereka arisan ini untuk buat rumah. Untuk membangun rumah. Nah, dari hasil pertaniannya. Iya. Nah, kalau hari ini mohon maaf karena rumahnya sudah rata-rata bagus ya. Sehingga arisan untuk buat rumah itu udah ditiadakan. Iya. Bergantian dengan arisan yang lainnya lagi. Nah, itu luar biasa untuk petani kita. Ya, silakan. Ini sangat luar biasa sekali, menginspirasi kita sebenarnya. Karena sebelum terjadinya rumah-rumah penduduk yang sangat luar biasa, sekitar kita ini sudah mungkin kita kelaskan udah 90% udah permanen ya. Jadi sebelum 90% permanen ini mereka membangun secara gotong royong, selesai panen sisihkan untuk membangun satu unit rumah, satu kelompok. Jadi mungkin berikutnya satu, sehingga lebih kurang udah 90%, dan sampai hari ini rumah mereka sudah sangat luar biasa. Tentunya kesejahteraan di situ sudah terbangun ya Pak ya. Iya, betul. Kita hari ini sore ini menikmati suasana senja.
Tadi sangat ramai sekali di sini, ramai seperti pesta. Mereka menerbangkan layang-layang. Nah, setelah terbang ke atas, mereka tinggalkan, kemudian kembali ke sini pada malam hari, Pak. Pagi hari. Pagi sama malam ya? Malam ngontrol saja. Malam ngontrol, pagi juga melihat. Iya. Nah, kalau kita misalnya mau ingin berwisata berwisata untuk melihat keindahan malam, Di langit pernik-perniknya lampu, layang-layang bisa datang ke sini, Pak ya. Iya. Inilah keunikannya malam hari. Iya. Jadi malam hari di sini banyak berbagai. Ada juga yang menerbangkan layang-layang yang jenis kuntilanak gitu. Iya. Seperti hantu. Hantu-hantu. Jadi ini sangat luar biasa karena kita nggak sampai malam. Jadi mudah-mudahan di next time atau waktu berikutnya kita bisa ambil gambar-gambar atau video-videonya supaya nanti kita lebih berkesan lagi di Mukti Jaya ini. Karena di Mukti Jaya ini selain dari keunikan-keunikan yang ada, di sini juga sebagai desa percontohan tingkat nasional program Kampung Iklim. Jadi di Kepunguluan Mukti Jaya ini juga sebagai desa percontohan, yaitu desa program Kampung Iklim atau Proklim yang saat ini lestari, Pak ya. Jadi 2 kali tingkat nasional program Kampung Iklim dan program Kampung Iklim Lestari sampai hari ini masih bertahan dan sangat luar biasa menjadi percontohan-percontohan referensi kita. Iya. Di pertanian Proklim ini melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi. Adaptasi contohnya pemanfaatan air hujan, air pasang, air hujan adaptasi, burung hantu dan refugia itu adalah mitigasi. Dan mereka tidak membakar jerami. Jadi di sini sangat unik sekali dalam pola pertaniannya. Yang pertama itu pengendalian hama tikus dengan menggunakan burung hantu yang di atas ini, di saung ini ada sarang burung hantu. Kemudian pemanfaatan air hujan sebagai sumber irigasi dan juga pasang surut sebagai sumber irigasi. Ditambah lagi tidak membakar jerami. Kemudian menanam berbagai jenis tanaman refugia untuk pengendalian hama. Pergiliran paritas juga. Pergiliran paritas, ini sangat luar biasa sekali. Mungkin itu, Pak. Ya. Bincang-bincang sore ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, motivasi bagi kita semua dan menjadi referensi kita bersama. Ya. Mungkin itu ada pantun terakhir. Ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.